Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kali ini kita akan sedikit menelaah tentang kebiasaan belajar yang buruk, dirangkum dari beberapa sumber yang terkait dengan cara memperbaiki belajar untuk kalian yang masih dalam dunia sekolah atau kampus. Semoga setelah menonton video ini kalian akan sedikit mempunyai gambaran yang jelas tentang cara belajar yang kalian perlu hindari agar fungsi otak kalian bisa lebih optimal. Oke, mari kita mulai. Bagi kalian para pelajar dan mahasiswa, menjalani ujian, kuis, ulangan bertubi-tubi layaknya tsunami yang sudah cukup bikin kalian puyeng. Tapi bagaimana juga jika kalian tahu bahwa beberapa kebiasaan belajar kalian perlu dihindari? Hal ini bisa berakibat buruk bagi kalian dan menjadi penyebab nilai kalian ambrol. Beberapa kebiasaan belajar kalian mungkin sudah baik, tapi di lain sisi kebiasaan belajar kalian mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ya sedikit disempurnakan. Karena lebih banyak merugikan daripada untungnya bila kalian pelihara secara terus-menerus. Dalam video ini kita akan membahas 5 kebiasaan belajar yang harus dihindari oleh kalian para pelajar cerdas untuk mencegah kecelakaan nilai. Nomor 1, tidak mengambil waktu istirahat selama belajar. Mengambil sedikit waktu untuk beristirahat selama belajar sama pentingnya dengan belajar itu sendiri. Mengambil istirahat itu sangat penting. Otak kalian adalah sebuah otot. Pastikan kalian mengambil istirahat agar otak bisa sedikit rileks dan menjauhi ketegangan. Bila otak dipaksa berpikir tanpa istirahat, selain mempertaruhkan nilai ujian kalian, itu juga akan mempertaruhkan otak kalian. Amy Armstrong, Profesor Neuroscience dari Yale School of Medicine, menjelaskan bahwa jika kalian belajar dalam jangka waktu yang lama, tanpa mengambil waktu untuk sedikit beristirahat, maka otak Anda akan mengalami korsleting dan menolak untuk menerima informasi yang baru. Dan bila otak sudah mengalami korsleting, maka apa yang akan kalian pelajari juga bisa dihilangkan oleh otak. Ini mirip seperti bila flash disk kalian error, maka data yang disimpan juga akan lenyap begitu saja. Agar memastikan kejadian itu nggak terjadi dengan kalian, maka ada baiknya ambillah waktu jeda istirahat di sela-sela sesi belajar kalian. Kalian bisa memanfaatkan waktu kalian istirahat dengan berjalan-jalan sebentar keluar rumah, makan cemilan atau buah, atau sedikit santai di rumah bila kalian rasa itu perlu. Bila kalian merasa istirahat kalian sudah cukup, maka kalian bisa melanjutkan untuk belajar. Nomor 2, tidak meminta bantuan. Meminta bantuan adalah cara yang bisa kalian gunakan bila mengalami kesulitan memahami sebuah mata pelajaran. Kalian bisa meminta guru atau teman untuk menjelaskan kepada kalian. Kita juga patut merasa heran, kenapa sebagian pendidik di negara kita tidak bisa menjadi partner untuk diskusi dalam menjelaskan hambatan memahami sebuah subjek pelajaran. Sebetulnya tentu saja, guru hadir untuk memastikan dan membantu kalian dalam memahami sebuah materi pelajaran. Jadi gak apa-apa kok kalau kalian misalnya tidak mengerti atau belum paham tentang sebuah materi pelajaran. Itu adalah hal normal dan hal yang biasa, bukan aib atau dosa yang tak terampuni. Jadi kenapa begitu banyak pelajar menghindari meminta bantuan pada guru atau teman ketika mereka tidak mengerti sebuah materi pelajaran? Alison Ryan, seorang ahli bidang pendidikan dan psikologi dari Universitas Michigan mengatakan, meminta bantuan bagi sebagian orang adalah tanda dari kelemahan, dan mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan guru atau teman kelas Anda bisa menyebabkan stres pada diri Anda dan rasa malu yang luar biasa pada diri seseorang. Apa kalian juga pernah merasakan hal seperti itu? Kalau begitu kita sama. Banyak siswa yang menghindari meminta bantuan guru atau teman.
Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak benar-benar memahami sebuah materi pelajaran di kelas. Cara sederhana untuk mengatasi hal seperti ini adalah kalian bisa langsung bertanya saja pada guru secara spontan. Bila kalian malu, kalian bisa meminta guru kalian meluangkan waktu untuk berdiskusi di luar kelas. Kalau ada dana lebih, menyewa tutor itu lebih disarankan daripada kalian diam saja. Cara ini untuk memastikan kalian benar-benar mengerti tentang sebuah materi yang diajarkan tanpa merasa malu atau khawatir tentang pendapat orang lain. Nomor 3, jauhi HP kalian. Ada waktu ketika kalian sedang ingin belajar, tekad sudah bulat, semangat meluap-luap, lalu handphone kalian berbunyi dan ada notifikasi TikTok atau Instagram kalian. Kalian memutuskan untuk melihat notifikasi itu dengan cepat sebelum mulai belajar. Lalu seperti yang kalian duga, gak terasa berjam-jam lamanya malah kalian asik melihat handphone kalian. Lebih buruknya lagi, bahkan kalian belum memulai belajar. Ya mau bagaimana lagi, ini sebuah kesalahan. Tapi meletakkan handphone di dekat kalian ketika akan belajar, itu jauh lebih buruk dan sebuah jaminan kalian gak akan pernah belajar. Dengan membiarkan handphone ada di dekat dan mengganggu kalian tidak akan pernah 100% bisa menyerap informasi yang dibutuhkan. Sebuah studi menyatakan bahwa meletakkan handphone di dekat kalian akan berdampak negatif dan menurunkan ingatan ketika belajar, sehingga pemahaman siswa akan sangat rendah terhadap materi pelajaran dan menurunkan daya ingat yang luar biasa itu. Jadi cara simple untuk mengatasinya adalah simpan jauh-jauh handphone kalian ketika sedang belajar. Ini akan menghilangkan gangguan dan godaan untuk memeriksa handphone kalian setiap saat. Kalian harus ingat, notifikasi handphone kalian bisa menunggu, tapi kesuksesan akademis kalian tidak bisa menunggu. Nomor 4, menjejalkan diri. Menjejalkan diri, sistem kebut semalam atau apalah sebutannya, adalah salah satu cara terburuk yang pernah ada ketika menghadapi ujian. Karena mencoba mengingat semuanya satu malam sebelum ujian bukan saja menambah stres, tapi jelas minim sekali manfaatnya. Alasan kenapa sistem kebut semalam ini minim manfaatnya adalah karena terbukti secara klinis malah menyebabkan stres, serangan panik, overthinking, dan kecemasan berlebih. Sistem kebut semalam adalah cara kita membebani dan menjejali otak dengan informasi yang sama sekali tidak membantu dengan maksimal. Sistem kebut semalam juga mengurangi tidur kalian. Hal ini menyebabkan ketika ujian kalian menjadi kurang fokus, lelah, dan kondisi tidak siap. Manajemen waktu yang tepat adalah cara menghindari belajar dengan cara sistem kebut semalam. Kalian bisa mencatat di kalender atau agenda kalian kapan pelaksanaan waktu tes atau kuis di sekolah dengan akurat. Ini bisa membantu kalian untuk mengorganisir waktu, membuat jadwal belajar dengan waktu yang terbaik. Dan yang paling penting, itu akan memberikan waktu kalian istirahat yang cukup pada malam sebelum ujian. Nomor 5, kurang tidur. Tidur adalah salah satu elemen penting yang kita lakukan setiap hari. Meski ini nggak berdampak secara penuh pada nilai ujian kalian, tapi sebetulnya tidur yang cukup memberikan dampak luar biasa tanpa kalian sadari. Menurut penelitian CDC, seorang siswa memerlukan waktu tidur yang cukup untuk memastikan mereka mendapatkan fokus dan konsentrasi yang baik, karena keduanya sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik kalian. Untuk pelajar usia 6 sampai dengan 12 tahun, disarankan tidur 9 sampai 12 jam sehari. Dan pada usia 13 sampai dengan 18 tahun, disarankan tidur 8 sampai 10 jam setiap hari. Pastikan malam hari sebelum ujian, kalian mendapatkan waktu tidur yang cukup, sehingga dapat berkonsentrasi secara penuh pada waktu ujian. Kalian bisa menggunakan 5 tips ini dalam kegiatan belajar kalian. Ini sebuah tantangan yang menarik agar prestasi akademik kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mendapatkan nilai yang bagus adalah bagian yang penting ketika sekolah, mau tidak mau atau kalian suka tidak suka.
Dengan menggunakan teknik belajar yang benar dan menghindari kebiasaan buruk dalam belajar, maka nilai akademis kalian bisa lebih meningkat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekian dulu video ini. Semoga kalian suka dan berkenan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.